Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhtadi dari kelas Manajemen A. NIM 31196040. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu lalu yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, yaitu Ibu Wardah. Minggu lalu ada beberapa pilihan materi. Dari beberapa materi tersebut, kami ditugaskan untuk memilih 2 materi untuk kami jelaskan. Nah, kami sendiri memilih 2 materi, yaitu materi pertama membedakan kepemimpinan dan kekuasaan, dan materi kedua yaitu etika dalam perilaku berpolitik. Materi pertama, membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan. Dalam pengertiannya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang leader atau pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Nah, jadi di sini seumpama saya selaku pemimpin dari suatu perusahaan atau organisasi, di sini saya mempunyai berhak untuk memerintah atau bawahan saya wajib mengikuti kehendak dari saya selaku pemimpin. Yang kedua, kekuasaan. Dari pengertiannya, kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain agar mereka mau mengikuti keinginan dari yang memegang kehendak tersebut, memegang kekuasaan tersebut. Nah, di sini berarti kekuasaan itu adalah suatu kemampuan individu atau kelompok yang bisa jadi individu atau kelompok tersebut tidak harus menjadi seorang pemimpin di organisasi tersebut, karena mereka mempunyai kekuasaan. Nah, jadi kekuasaan dan kepemimpinan itu jelas berbeda. Pemimpin wajib dipatuhi karena jabatannya, sedangkan kekuasaan dia dipatuhi dan kehendaknya diikuti karena sesuatu hal, dan yang berkuasa tidak harus menjadi pemimpin. Dari perbedaan kepemimpinan dengan kekuasaan, yaitu pertama, kepemimpinan membutuhkan kesesuaian tujuan, sedangkan kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian tujuan tersebut. Dalam artian, jika pemimpin sudah jelas karena dia sudah mengikuti dengan jabatannya, sedangkan kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian tujuan karena jika dia memang asalnya bukan diikuti, bukan berdasarkan jabatan yang dimilikinya. Kedua, kepemimpinan arah pengaruhnya itu dari atas ke bawah, karena pemimpin memang di atas, jalannya ke bawah. Sedangkan kekuasaan arah pengaruhnya itu bukan dari atas ke bawah saja, melainkan dari semua arah, dari bawah dengan samping, karena dia menggunakan taktik, bukan kekuasaan yang dimiliki sebagai pemimpin, karena dia kan belum tentu jadi pemimpin. Ketiga, kepemimpinan cara implementasinya itu lebih menekankan pada cara atau gaya kepemimpinan untuk mencapai tujuan. Dia jelas sebagai pemimpin, jabatannya sudah jelas, maka tujuannya pun sudah jelas. Sedangkan kekuasaan cara implementasinya lebih fokus pada taktik bagaimana memperoleh kesepakatan. Karena si pemegang kekuasaan ini kan belum tentu jadi pemimpin.
Nah, untuk memperoleh kesepakatan dari semua anggota berarti dia harus mengatur taktik bagaimana untuk memperoleh kesepakatan tersebut. Keempat, kepemimpinan itu kekuasaan yang dimiliki itu secara individu. Sedangkan kekuasaan itu dimiliki bisa individu atau kelompok. Untuk contohnya sudah jelas bahwa suatu negara dipimpin oleh presiden. Nah, tapi dalam contoh untuk kekuasaan ini dalam suatu negara sudah jelas pemimpinnya, tapi kekuasaannya ini sebenarnya ada tangan di balik pemerintahan kita yang bisa memonopoli pengaturan peraturan tersebut. Lalu lanjut ke materi kedua, yaitu etika dalam perilaku berpolitik. Perilaku berpolitik. Politik itu sebenarnya bukan hanya sekedar menyangkut suatu tujuan atau mencapai suatu tujuan. Dalam politik ada keindahan dan bukan hanya sekedar kekotoran. Ada nilai luhur dan bukan hanya tipu menipu. Memang kita sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa politik, banyak orang yang berpikiran bahwa politik itu memang disangkut dengan tipu menipu, kotor. Memang politik itu kotor. Banyak orang yang mendeskripsikan bahwa politik itu kotor. Nah, tapi kita lupa bahwa politik sebenarnya adalah sebuah wadah yang sakral, sebuah wadah yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan suatu negara. Kita bisa memilih pemimpin lewat politik, kita bisa mengenal satu sama lain lewat politik, kita bisa menunjukkan argumen kita, ide-ide kita terhadap bangsa yang kita cintai lewat politik dan sebagainya. Apalagi masalah ketidakjujuran. Ketidakjujuran sebenarnya bukan salah dari politik, itu kan salah dari oknum yang ada di dalam politik. Jika kita mau ada perubahan, maka kita harus berani mendobrak, kita harus berani masuk dalam dunia politik. Tapi sayangnya di negara kita memang masih banyak orang-orang yang tidak jujur, orang yang selalu menipu, memanfaatkan jabatan dan menggunakan politik sebagai senjata untuk mengais kekayaan. Dia mengumbar janji-janji ke sana sini, setelah dia jadi, apa yang terjadi? Dia hanya untuk menggunakan jabatannya untuk suatu hal yang hina. Kurangnya etika berpolitik sebagaimana perilaku politisi sekarang ini merupakan akibat dari tidak adanya pendidikan berpolitik yang memadai di negara kita. Bangsa kita tidak punya guru politik yang baik yang mengajarkan berpolitik bukan sekedar berebut kekuasaan, namun harus ada etika serta moral. Sebenarnya tanpa politik kita juga susah untuk merubah bangsa kita, tapi kekurangan yang harus kita tambahi dari politik saya, bagaimana kita harus menggalangkan atau mengadakan pendidikan berpolitik yang baik, yang di dalamnya ada etika serta moral. Dalam praktis politik seharusnya ada kejujuran, integritas, dan kesantunan. Tinggi rendahnya integritas moral seorang dalam berpolitik menentukan tinggi rendahnya integritas kepribadian dan kualitas berpolitik dari sang politisi tersebut. Jadi sebenarnya masyarakat awam pun dapat menilai dari bagaimana sikap politisi tersebut.
tinggal bagaimana kita mengajarkan pada masyarakat awam, masyarakat lain, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, bagaimana cara berpolitik yang baik, dan sebagainya. Dengan adanya politisi yang bermoral, dengan adanya pendidikan berpolitik yang memadai, maka akan melahirkan politisi yang bermoral, jujur, berintegritas, santun, dan selalu mengutamakan etika. Hal tersebut memungkinkan adanya perbaikan politik dan moral bangsa yang sedang bobrok saat ini. Jangan kaget jika bangsa kita seperti ini kondisinya, bingung terhadap masalah yang saat ini terjadi dan masalah-masalah lain yang ditambah. Hal tersebut bukan hanya sekedar takdir belaka. Hal tersebut juga diakibatkan oleh ulah-ulah manusia yang tidak beretika dan tidak bermoral. Dalam video ini dan dari dua materi tersebut, saya berharap agar politisi-politisi dan penerus-penerus bangsa, para pemuda, dapat mendobrak politik di Indonesia agar lebih baik lagi, bangkit untuk membuat bangsa kita jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Saya selaku pemuda juga dan kita juga bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa kita, karena masa depan ada di tangan kita sebagai pemuda. Dua materi tersebut kami ambil dari beberapa web. Untuk materi yang pertama, membedakan kepemimpinan dan kekuasaan, kami ambil dari linknya http://ruri-citra.blogspot.com/2015/06-pengertian kepemimpinan dan kekuasaan .html m sama dengan 1. Sedangkan untuk linknya yang materi etika dalam perilaku berpolitik, yaitu https://undip.ac.id/politika-artikel-artikel-download-politika-artikel-artikel-download-1369. Nah, dari sini kami mengucapkan terima kasih, dan untuk dosen pengampuh perilaku mata kuliah perilaku organisasi Bu Wardah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya harap semua yang menonton video ini dapat menerima manfaat dari video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.